Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan channel Mengerti Ekonomi, melanjutkan untuk pembahasan soal SNMPTN Ekonomi tahun 2010. 3 nomor sekaligus, yaitu 48, 49, dan 50. 3 nomor ini nanti berkaitan dengan bacaan atau wacana yang berjudul harga beras masih bertahan tinggi. Kita baca ini isinya, harga beras di pasar induk beras Cipinang atau PIBC masih bertahan tinggi. Pasokan yang masuk ke pasar tersebut sejak awal bulan ini rata-rata 2079 ton per hari, sedangkan permintaan mencapai 2366 ton per hari. Berdasarkan pengamatan bisnis Indonesia, di pasar tersebut hari ini transaksi jual beli tidak begitu ramai. Menurut pengakuan salah satu pedagang, kondisi seperti itu terjadi sejak akhir tahun lalu, dan sejak 2 pekan terakhir beras yang masuk ke pasar itu berkurang. Berbagai jenis harga beras sejak awal bulan ini tidak mengalami perubahan. Misalkan jenis beras yang banyak dikonsumsi masyarakat, IR64, kualitas 3 masih bertahan pada harga 5.500 per kilogram. Kendati rata-rata beras yang masuk ke pasar induk itu hanya 2.097 ton per hari, menurut dia belum dikatakan rendah. Status mengkhawatirkan jika beras yang masuk hanya 1.500 ton per hari. Menurut Suminta, pemasukan beras sebanyak 2.097 ton per hari dapat memenuhi 60% kebutuhan masyarakat DKI Jakarta, dan sisanya dipenuhi dari pasar lain atau stok yang disimpan pedagang. Saat ini 50% beras yang masuk ke pasar tersebut berasal dari Jawa Tengah. Pada saat normal, hampir 80% beras yang masuk ke PIBC berasal dari Jawa Barat. Dari Bisnis Indonesia, Senin 15 Februari 2010. Oke, kita bahas untuk soal nomor 48. Apabila harga beras mengalami peningkatan secara terus-menerus, bentuk intervensi pasar yang dapat dilakukan pemerintah adalah menetapkan A. Ceiling price tanpa diikuti operasi pasar, B. Floor price tanpa diikuti pemberian subsidi, C. Ceiling price diikuti pemasukan beras melalui operasi pasar, D. Floor price diikuti pemasukan beras melalui operasi pasar, ataukah E. Floor price dilanjutkan dengan pembelian kelebihan penawaran. Oke, ini adalah materi pokok tentang kebijakan pemerintah ya dalam intervensinya ya untuk pembentukan harga. Nah, ini nanti ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan harga maksimum atau ceiling price. Ya, ini adalah kebijakan yang melindungi konsumen. Ya. Kenapa kok ini melindungi konsumen? Karena dirasa harga pasar yang terjadi itu dianggap memberatkan atau dalam tanda kutip terlalu mahal. Ya, bagi konsumen ini terlalu mahal. Harganya relatif mahal. Maka pemerintah ya kemudian memandang perlu ditentukan harga maksimum untuk suatu komoditas ya, di mana nanti penjual tidak boleh menjual dengan harga yang telah ditentukan itu. Nah, di mana harga maksimumnya ini tentu saja adalah harga yang di bawah dari harga pasar yang sebelumnya telah terjadi, yang dianggap terlalu mahal tadi. Ya, contohnya demikian. Misalnya harga beras di pasar 20.000 ya. Dari harga 20.000 ini katakanlah jumlah beras yang terjual ada transaksi ya, ini adalah 8, katakanlah ini 8 kilo misalnya begitu. Nah, ini dianggap terlalu mahal. Ya, maka kemudian pemerintah perlu ya menentukan bahwa harga maksimum beras jangan 20.000, yaitu 9.000 aja. Maka nanti pedagang harus mengikuti aturan pemerintah bahwa harga jual dari beras maksimal 9.000. Kalau mau jual 8.000 monggo silahkan, 7.000 silahkan. Maksimal 9.000. Ya, tidak boleh lebih dari berapa? 9.000. Karena itu masih dianggap terlalu mahal. Ya, maka efek dari kebijakan harga maksimum ini ya, Anda lihat di sini bahwa yang merah ini ya, yang 9.000 ini adalah harga maksimum, bahwa sebelumnya harga pasarnya 20.000 gitu kan. Maka konsumen dengan harga yang lebih rendah akan ya dalam tanda kutip senang kan gitu kan. Maka nanti apa? Efeknya memang permintaannya jadi berlebih ya. Demand-nya nanti terjadi excess demand di sini. Anda lihat di sini ya, jadi lebih dari 8 ya. Sedangkan penawarannya karena dari sisi penjual sesuai hukum penawaran, kalau harganya rendah, jumlah yang ditawarkan sedikit ya, shortage supply. Nah, ini dampaknya begini. Ya, ketika harganya 9.000 ya permintaannya naik dari 8 menjadi 12. Ya, beras yang ditawarkan turun dari 8 ke 6. Maka dampaknya ini istilahnya ya terjadi excess demand atau permintaannya berlebih ya, dan shortage supply, penawarannya jadi lebih sedikit. Ini adalah kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen ya. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan harga minimum atau floor price. Nah, ini kebalikannya adalah ingin melindungi produsen. Nah, ini dirasa bahwa
harga pasar suatu komoditas itu dianggap terlalu rendah. Kalau rendah nanti yang kasihan produsen. Ya, maka nanti pemerintah memandang perlu ditentukan harga minimum yang nantinya para katakanlah pedagang-pedagang ya, mau kulaan itu ya, di produsen itu ya, itu harus mengikuti harga minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentu saja ini harganya di atas harga pasar yang sebelumnya terjadi karena dianggap terlalu rendah. Ya, contohnya berikut, gabah ya. Sekarang kan nggak ngomongin sama beras ya. Produsen gabah ini petani juga lagi ya. Nah, produsen gabah misalnya harga gabah kering ya itu harga bibit karena harga bibit dari petani ya itu harganya 5.000. Dan katakanlah ini ada yang membeli transaksi ada 6. Ya, adalah 6 unit bibit begitu. Ini dianggap harga bibitnya terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kasihan siapa? Petaninya. Kasihan siapa? Produsennya kan gitu ya. Harganya terlalu murah gitu kan. Nah, para istilahnya pengepul atau para pedagang bibit ya itu membeli harga yang terlalu murah dari petani. Nah, ini pemerintah memandang perlu kasihan petani ini. Pemerintah kemudian menentukan harga minimum untuk bibit gabah misalnya ya. Itu adalah jangan 5.000 deh. Ya, ditentukan harga minimumnya adalah berapa? 9.000. Jadi kalau ada pedagang membeli gabah dari petani itu ya minimum 9.000. Nah, kalau petani kan seneng harganya dinaikin dari 5.000 ke 9.000 oleh pemerintah kan gitu. Ya, maka pedagang gabah yang nantinya dia kulaan dari petani itu, wah ini harganya semakin mahal ini. Maka dari sisi petani tadi, ketika harganya 5.000 itu jual bibit ada 6 unit, nah ini sekarang dia seneng, petaninya seneng, yang jual bibit seneng ya. Ya, tidak hanya 6 unit aja, 10 unit dia jual. Ya, maka terjadilah nanti istilahnya excess supply, penawarannya berlebih ya karena harganya lebih tinggi. Di satu sisi permintaan bibit dari pedagang bibit itu ya, dari pedagang bibit yang akan nanti menjualkan bibitnya dari petani ya, ini terjadi ya shortage demand, permintaannya akan semakin sedikit kan harganya lebih mahal. Maka kebijakan harga minimum ini nanti dampaknya adalah excess supply dan shortage demand. Oke, Anda lihat di sini dari konteks soal ini adalah kalau harga beras mengalami peningkatan secara terus-menerus, ini konteksnya beras itu untuk siapa ini kan? Untuk konsumen. Nah, untuk konsumen harganya kalau terus-menerus naik kan berarti perlu kebijakan apa? Melindungi konsumen, harga maksimum. Apa itu? Ceiling price. Ya, berarti jawaban B salah, D salah, E salah. Tinggal A dan C. Yang A itu ceiling price tanpa diikuti operasi pasar. Yang C, ceiling price diikuti pemasukan beras melalui operasi pasar. Mana yang betul? Oke, kita lihat, kita bahas ya. Yang A, ceiling price tanpa diikuti operasi pasar. Ataukah ceiling price diikuti pemasukan beras melalui operasi pasar? Ini harga terlalu tinggi. Kalau pemerintah menentukan ceiling price, harga maksimum sudah dilakukan. Tapi kalau barangnya tidak ada, sama juga bohong. Maka yang lebih tepat ini nanti yang C kan gitu ya. Kebijakan harga maksimum tapi diikuti bahwa apa? Ketersediaan stok beras itu aman kan gitu. Beras tetap tersedia. Maka nantinya harga beras akan apa? Turun dengan sendirinya. Oke ya, jadi jawabannya jelas sekali adalah C. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 49 ya. Soal nomor 49 kita lihat ini masih dengan bacaan yang sama, kita lihat. Oke, penyebab harga beras di pasar induk beras Cipinang masih bertahan tinggi adalah, berarti kita lihat sesuai konteks soal ya, adalah di sini. Harga beras di pasar induk beras Cipinang ini masih bertahan tinggi karena pasokan yang masuk ke pasar tersebut sejak awal bulan ini rata-rata 2.079 ton per hari, sedangkan permintaannya mencapai 2.366 ton per hari. Ini berarti permintaan yang lebih tinggi dibanding dengan apa? Penawaran, menyebabkan harga berasnya naik kan gitu. Kalau sesuai konteks soal ini kan gitu. Ya, transaksi jual beli tidak begitu ramai. Ya. Kurang tepat ya. Nah, pasokan sesuai konteks tersebut ya, pasokan beras terbatas hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang lebih tepat yang C ini kan. Ya, jadi pasokan beras yang masuk ke dalam pasar lebih rendah dibanding dengan permintaan beras ya. Permintaan berasnya yang lebih tinggi dibanding dengan pasokan beras yang masuk ke dalam pasar ya. Jadi penyebab harga beras masih bertahan tinggi berdasarkan pasokan tersebut adalah di sini ya, pasokan beras yang masuk ke pasar atau penawarannya ya lebih kecil atau lebih rendah dibanding dengan permintaan beras yang lebih tinggi. Ini menyebabkan harga beras masih bertahan tinggi. Jadi jawabannya C. Nomor 50 yang terakhir kita lihat.
kebutuhan beras di DKI Jakarta dalam satu hari adalah, nah ini sesuai konteks soalnya kita cari di sini kan gitu. Ya, mana tentang kebutuhan beras DKI di paragraf ketiga ini ya, di alinea ketiga. Nah ini kita lihat di sini, menurut Suminta pemasukan beras sebanyak 2097 ton per hari itu dapat memenuhi 60% kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Ini kata kuncinya di sini. Ya, jadi beras 2097 ton itu sama dengan atau baru memenuhi apa? 60% dari kebutuhan beras DKI per hari. Atau secara matematis bisa saya tuliskan begini. Ya, kebutuhan beras DKI per hari ya dikali 60% itu sama dengan 2097 ton, kan gitu. Jadi 2097 ton itu baru 60%-nya aja dari kebutuhan apa? Beras DKI. Nah, atau dengan kata lain bisa saya balik kan gitu kan. Nah, ini secara matematis bisa saya tuliskan adalah apa? Jadi kebutuhan beras DKI per hari ya itu adalah ya 2097 ton dibagi 60%. Nah, dengan demikian nanti 2097 ton ini nanti ya dibagi 60% kan berarti dikali dibalik ya. 2097 ton dikali 100 per 60 kan begitu. Jadi kebutuhan beras DKI per hari itu adalah sama dengan 3.495 ton. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya.